Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan. Bagaimana kabar kita di tengah minggu hari ini? Saya harap semua baik-baik saja, semua tetap dalam lindungan Tuhan, semua tetap dalam kekuatan dan pengharapan. Dalam masa-masa yang sulit ini kita merasakan bahwa hidup tak lagi mudah. Namun yang perlu kita yakini bahwa penyertaan Tuhan kiranya selalu kita yakini hadir di keluarga kita masing-masing di rumah. Terutama pada malam hari ini, saat ini ketika kita bersama-sama akan melaksanakan kebaktian rumah tangga, perenungan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam perenungan sabda Tuhan. Persiapkan hati kita ambil tempat duduk yang nyaman, kita buka, siapkan Alkitab kita bersaat teduh sejenak. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan bersama-sama memulai kebaktian rumah tangga GKP Cianjur di tengah minggu hari ini dengan bersama-sama kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 258, Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, tiba saatnya kita untuk masuk dalam perenungan sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita bersama dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Jika sudah dipersiapkan, saya mengajak Bapak Ibu dan seluruh umat Allah yang saat ini sedang mendengarkan di rumah masing-masing maupun dimanapun kita berada, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Kristus yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang menjaga kehidupan kami, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa diri kami,
membawa hati kami, membawa keadaan kami yang mungkin saat ini tidak sedang baik-baik saja, yang mungkin saat ini sedang berjuang, yang mungkin saat ini sedang dalam tahap mengharapkan jamahan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Bersama kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah firman dan sabda-Mu bertata dalam kehidupan kami, menguatkan dan menyertai kami. Pimpin sertai dan urapi kami Bapa, agar kami memahami maksud firman Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dan maksud setiap perkara-perkara besar yang Tuhan mau jadikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman menguatkan, memampukan dan menyertai kami. Sertai kami ya Kristus, inilah doa dan syukur kami serta permohonan kami. Berfirmanlah Engkau, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, bersama kita akan membaca dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14 di bawah perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah kita telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan oleh penerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Shalom, jemaat yang di rumah maupun dimanapun kita berada saat ini, saya teringat dengan sebuah lagu pop ya, itu kayak selalu happening ketika lagunya itu booming ketika masa-masa Agustusan. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Begitu kira-kira liriknya Bapak Ibu ya. Katanya hidup itu tiada mungkin tanpa perjuangan, hidup tiada mungkin tanpa pengorbanan, tapi tujuannya adalah sebuah hal yang mulia. Tujuan dari pengorbanan yang dilakukan adalah sebuah kemuliaan bagi semua orang. Karena itu pengorbanan tidaklah mungkin tanpa ada kerjasama. Tidak mungkin ada kekuatan jikalau hanya sendirian saja. Sapu lidi Bapak Ibu, kalau cuma satu helai sapu lidi untuk membersihkan, tidak akan bersih.
Tapi ketika batang-batang lidi itu disatukan, kemudian diikat, itu bisa menjadi sebuah sapu yang membersihkan kamar, ruangan, bahkan gereja. Sapu lidi, gabungan dari batang-batang lidi. Nah, untuk itu kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kebersamaan, kesatuan, dan semangat untuk berkorban, untuk semangat untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah sebuah hal yang harusnya menjadi natur dalam kehidupan manusia. Untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan sebuah hal yang baik. Rasul Paulus hari ini mencoba menggetarkan hati dan pikiran kita ketika bersama-sama kita melihat, membaca, dan merenungkan firman Tuhan mengenai kekayaan orang-orang yang terpilih. Apa sih Pak Pendeta maksudnya kekayaan orang-orang yang terpilih ini? Efesus mencoba mengungkapkan bagaimana cara Tuhan memperlengkapi setiap orang. Bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada para umat saat itu bahwa setiap orang adalah saksi Kristus. Orang-orang yang dipercayakan dunia ini kepadanya. Karena itu setiap kita haruslah berkarya, haruslah menjadi orang-orang yang punya loyalitas kepada Allah, kepada jemaatnya, kepada gerejanya, kepada dunia ini. Bagaimana kita diajak bersama-sama untuk menjadi contoh. Pada ayat yang ke-7 dinyatakan bahwa gambaran kasih Kristus sama seperti Bapa kepada anak-anaknya. Sehingga kita harus menyatakan rahasia kehendaknya. Karena kita adalah orang-orang yang telah dimateraikan dalam perjanjian dengan Roh Kudus, dengan darah Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita harus mau berjuang dan mau berkorban. Bukan cuma itu, kita harus juga bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menjadi orang-orang yang mempersaksikan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Bukan menjadi orang-orang yang mudah menyerah, bahkan orang-orang yang membuat orang lain menyerah dengan perkataan kita yang menyakitkan. Tapi di masa-masa yang susah ini, di masa-masa pandemik ini, di masa-masa yang sulit ini, ketika semua kita gak bisa bergerak, bekerja gak bisa, keluar gak bisa, rekan-rekan kita terkena COVID, bagaimana kita bisa tetap mempersaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa tetap menjadi orang-orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Berpeganganlah tangan, saling topanglah satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang penting, di rumah saja dahulu sampai PPKM selesai. Dengan demikian kita sudah bersaksi dan memperlihatkan bahwa kita mau menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, orang-orang yang tidak hanya berorasi tentang kebaikan namun tidak melakukannya. Untuk itu kita pun harus yakin akan penyertaan Tuhan. Pak Pendeta, saya ini susah, saya sulit karena PPKM ini, saya sulit, saya gak bisa bekerja. Ayat 14 akan menguatkan kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saya dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tuhan bilang, tidak pernah aku meninggalkan anak-anakku sendirian. Mazmur 27 mempersaksikan bahwa, mengatakan pada ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di sini dibilang bahwa dunia bisa saja menyakitkan hatimu. Dunia bisa saja membuat kita pusing. Dunia mungkin saja membuat kita semua menderita.
Namun sekalipun mereka semua meninggalkan kita, Tuhan akan menyambut kita. Karena itu saling berpegangan tangan dalam iman, saling tolong menolong, saling membuka hati dan pikiran kita untuk melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Adalah sebuah hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena kekhawatiran, keraguan-raguan untuk menjadi seorang yang percaya pada Yesus Kristus menjadi hal yang perlu dibuktikan dalam setiap tindakan dan laku diri kita. Untuk itu tidak lagi ada alasan bagi kita untuk ragu-ragu, untuk tidak ingin saling tolong menolong, untuk tidak ingin saling bahu-membahu. Zaman ini kalau kita masih sendiri-sendiri, zaman ini kalau kita masih egois dengan diri kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa bersaksi, yang tidak siap dengan tantangan. Karena zaman semakin sulit, karena dunia semakin menyulitkan kita. Kita harus semakin bisa kita berharap pada Tuhan. Semakin kita harus bisa melihat pekerjaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun sekeliling kita mengintimidasi kita, mencemooh kita, namun ketika kita berfokus kepada Tuhan, melihat janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus akan memberikan jaminan kepada kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan Allah akan selalu mengiringi jalan kita. Dan Dia Allah kita, Allah yang tak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu, saya, dan seluruh kehidupan di dunia ini. Yakinlah akan janjinya, yakinlah akan penyertaannya, dan teruslah mempersaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu melalui dunia di sekitar kita. Teruslah menjadi berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin. Saat ini kita bersama akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Kristus Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi umat Allah yang terus bisa mempersaksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Ketika kami merasa lelah, ketika kami merasa capek, ketika rasa egois menutupi pandangan dan pikiran kami, mampukan kami ya Bapa untuk bisa menjadi umat Allah yang tetap teguh dalam pendirian kami. Karena kehidupan ini tiada mungkin tanpa pengorbanan, tiada mungkin tanpa perjuangan. Namun semua hal yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa berkarya bersama-sama dengan Kristus di dunia ini. Layakanlah kami, berkatilah keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati pasangan hidup kami. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, berkati pendidikan anak-anak kami, ke masa depan anak-anak kami. Engkau yang menjaga Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua. Sertai kami Tuhan. Kami memang lemah sebagai manusia, namun ketika Roh Kudus menguatkan kami, jalan kami akan Kau mampukan, jalan kami akan Kau lapangkan untuk bersama-sama dengan Kristus berkarya di dunia ini. Sertai kami Tuhan, pimpin kami ya Bapa. Di tengah-tengah masa pandemi ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk gerejamu GKP Jemaat Cianjur. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya, terutama dari COVID-19. Kiranya Engkau Allah Bapa memampukan dan menyertai kami, umat Allah yang sedang berjuang di masa pandemi ini. Engkaulah menyertai kami semua. Berikanlah obat-obatan yang terbaik, berikanlah penyembuhan daripada Allah Bapa, sehingga saudara-saudara kami bisa berpulih dari sakitnya dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk keadaan ekonomi kami semua. Kami berdoa, pulihkanlah kami Tuhan. Kami takut, kami khawatir dengan keadaan ekonomi kami, dan kami tetap mau yakin dan percaya bahwa Engkau Allah akan terus menyertai kami. Meskipun dunia meninggalkan kami, Engkau adalah Tuhan dan Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Sertai kami Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Berkati Cianjur, berkati Indonesia, pulihkanlah bumi kami.
Biarlah kebaikan dan rahmat Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Karena sebagai manusia kami kerap bertutur salah, kami kerap berkata-kata kasar, namun kami yakin dan percaya kuasa-Mu memulihkan dan mengampuni kami. Kepadamu taat Tuhan, hanya kepadamu saja kami berdoa dan bermohon. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Kami naikkan dalam tangan kasih Bapa, dan bersama-sama kami akan berdoa ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menutup kebaktian rumah tangga pada hari ini secara online. Karena itu, mari kita semua bernyanyi bersama-sama dari pelengkap Kidung Jemaat 230, Berkilat Halilintar. Dan Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita akan kembali ke dalam rutinitas kita. Dan untuk itu, pergilah dalam damai sejahtera Allah, lakukanlah yang baik dan jangan yang jahat. Tetaplah setia, berpegangan tangan untuk melihat dan saling berkontribusi untuk menjadi berkat bagi dunia sekitar kita. Kiranya Allah menguatkan, memampukan dan menyertai kita untuk terus bersaksi untuk kemuliaan Allah di dunia ini. Untuk itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kekuatan, rahmat, dan berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin.